Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farlan Abdullah dengan NIM 22521418. Saya dari program studi Teknik Mesin Universitas Sanata Dharma. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis ekonomi teknik, yaitu bunga dan ekuivalensi yang terdapat pada bab 3. Semoga paparan dari materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, kita akan lanjut ke pembahasannya. Komponen keputusan ekonomi dan arus kas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada keputusan ekonomi segera atau immediate, yaitu jumlah pengeluaran atau amount of expenditure dan pajak atau taxes. Nah, yang kedua itu ada keputusan ekonomi dalam jangka waktu yang lama atau considerable period of time. Selain faktor di atas, perlu kita mempertimbangkan bunga juga atau interest dan inflasi atau inflation. Selanjutnya kita akan menghitung arus kas atau computing cash flow, di mana arus kas memiliki dua komponen utama, yaitu yang pertama biaya pengeluaran atau disbursement direpresentasikan sebagai angka negatif. Misalnya pada tabel di samping kanan ini, yaitu dia bernilai dalam kurung min 1000 US dollar. Yang kedua itu ada manfaat penerimaan atau receipt direpresentasikan sebagai angka positif, misalnya 580 US dollar. Selanjutnya ada nilai waktu uang atau time value of money. Nah, yang pertama itu ada uang memiliki nilai atau money has value. Yang kedua, uang dapat disewakan atau disewa atau leasure or rented. Yang ketiga itu ada pembayaran untuk penyewaan uang disebut bunga atau interest. Nah, contoh sederhananya, jika kita menyimpan uang nih 100 US dollar di bank dengan bunga 9% untuk satu periode waktu, maka kita akan menerima kembali sebagai berikut, yaitu jumlah uang yang awalnya itu 100 US dollar. Nah, maka bunga yang akan dikembalikan dari pihak bank itu kita dapat mengalihkannya antara jumlah uang dengan bunga. Nah, yang tadi jumlah uang kita terdapat 100 US dollar dikali dengan 9%, maka menghasilkan 9 US dollar. Kemudian ada bunga sederhana atau simple interest, di mana bunga yang dihitung hanya pada jumlah asli atau pokok atau principal, di mana total bunga yang diperoleh itu dapat dirumuskan dengan I sama dengan P kali I kali N. Nah, di mana P itu adalah jumlah uang saat ini atau present sum of money, I adalah tingkat bunga atau interest rate, N adalah jumlah periode atau tahun atau number of period. Dapat kita lihat sebagai contoh di bawahnya, yaitu dengan rumus I 100 dolar kita kalikan dengan bunga tadi 9% dan dalam periode 2 tahun. Jadi maka kita akan menghasilkan total bunga yaitu sebesar 18 dolar. Nah, kemudian yang kedua nilai masa depan atau F, pinjaman dengan bunga sederhana. Nah, jumlah uang yang jatuh tempo pada akhir pinjaman dengan rumus F sama dengan P kali P in atau F sama dengan P dikali dengan 1 tambah IN dalam kurung. Nah, sebagai contoh di bawah, F kita mempunyai 100 dolar dikali dengan dalam kurung 1 ditambah 9% tadi bunganya dikali dengan 2 periode, maka akan menghasilkan 118 dolar. Berikutnya ada bunga majemuk atau compound interest, di mana bunga majemuk adalah bunga yang dihitung pada utang asli yang belum dibayar dan bunga yang belum dibayar. Nah, hal ini total bunga yang diperoleh dapat dirumuskan sebagai IN sama dengan P dikali dengan 1 ditambah I pangkat
N dikurangi P, di mana P adalah jumlah uang saat ini atau present sum of money, I adalah tingkat bunga atau interest rate, dan N adalah jumlah periode atau tahun atau number of periods. Nah, kemudian ada nilai masa depan atau F, yaitu pinjaman dengan bunga majemuk. Jumlah uang yang jatuh tempo pada akhir pinjaman dapat dirumuskan sebagai F sama dengan P dikali dengan 1 ditambah I pangkat N. Contoh pada bunga yang diperoleh, total bunga yang diperoleh itu dapat kita temukan sebagai contoh di bawah, yaitu IN sama dengan 100 US dollar dikali dengan 1 ditambah dengan bunga tadi 9% pangkat 2, kita kurangi dengan 100 dolar, maka akan menghasilkan 18,81 dolar. Nah, untuk nilai masa depan kita dapat menghitungnya dengan F sama dengan 100 dolar dikali dengan 1 tambah 9% pangkat 2, maka akan menghasilkan 118,81 dolar. Kemudian ada perbandingan bunga sederhana dan bunga majemuk, di mana perbedaan antara bunga sederhana dan majemuk dapat diabaikan atau negligible. Perbedaannya mungkin berjumlah cukup besar atau considerable difference. Nah, pada tabel di samping kita dapat melihat perbedaan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Misalnya pada N atau pada periode ke-20, bunga majemuk jauh lebih tinggi daripada bunga sederhana. Selanjutnya ada konsep ekuivalensi atau equivalence, di mana yang pertama ada apa itu ekuivalensi. Nah, ekuivalensi adalah suatu organisasi yang bersikap indiferen atau tidak peduli apakah ia memiliki sejumlah uang saat ini atau jaminan sejumlah uang lain atau serangkaian jumlah uang di masa depan. Yang kedua, dalam hal ini jumlah uang saat ini dikatakan ekuivalen dengan jumlah atau rangkaian jumlah di masa depan. Yang kedua itu kondisi ekuivalensi pada pelunasan utang, di mana contohnya 4 rencana pelunasan utang yaitu berbeda, plan 1, plan 2, plan 3, plan 4. Nah, semuanya dianggap ekuivalen karena masing-masing melunasi pinjaman awal sebesar 5.000 dolar dengan tingkat bunga 8% yang sama. Nah, adapun teknik ekuivalensi untuk perbandingan alternatif. Yang pertama itu tentukan nilai ekuivalen tunggal pada satu titik waktu untuk rencana 1. Yang kedua itu tentukan nilai ekuivalen tunggal pada suatu titik waktu untuk rencana 2. Lakukan kedua perhitungan tersebut dengan tingkat bunga yang sama. Bandingkan daya tarik relatif kedua alternatif dari nilai ekuivalen yang sebanding tersebut. Kemudian ada rumus bunga pembayaran tunggal dan notasi. Nah, notasi kunci itu ada I, N, P, dan F, di mana I adalah tingkat bunga per periode bunga, kemudian N adalah jumlah periode bunga, P adalah jumlah uang saat ini atau present worth, F adalah jumlah uang di masa depan atau future worth. Nah, untuk menghitung nilai masa depan atau F dapat dirumuskan sebagai F sama dengan P dikali dengan 1 tambah I pangkat N, di mana 1 plus I pangkat N disebut sebagai single payment compound amount factor, atau notasi fungsi dapat berupa F sama dengan P dikali dengan F per P, I, N. Nah, kemudian ada cara menghitung nilai saat ini atau P. Nah, rumusnya yaitu P sama dengan F dikali dengan 1 per dalam kurung 1 tambah I pangkat N tutup kurung, atau P sama dengan F dikali dengan 1 tambah I pangkat minus N, di mana 1 tambah I pangkat minus N disebut sebagai single payment present worth factor, atau notasi fungsinya yaitu P sama dengan F
dikali dengan P per F, I, N. Berikut adalah contoh soal menghitung nilai masa depan. Jika diketahui P sama dengan $5.000, I sama dengan 10%, dan N sama dengan 5, maka F adalah berapa? Nah, dari tabel terdapat tabel di samping ini, kita dapat menghitung. Maka untuk menghitung nilai masa depan, kita dapat menghitungnya sebagai berikut. F sama dengan P dikali dengan 1 plus I pangkat N, atau sama dengan 5.000 dikali dengan 1 tambah 0,10 pangkat 5 sama dengan 5.000 dikali dengan 1,611, maka akan menghasilkan sebesar $8.055. Nah, adapun rumus lain atau notasi fungsional yaitu F sama dengan P dikali dengan, nah itu pada tabel terdapat nilai F per P itu pada periode 5 yaitu 1,611, maka kita akan merumuskannya dengan mengalihkan antara P dengan nilai F per P tersebut, yaitu 5.000 kita kalikan dengan 1,611, maka akan menghasilkan hasil yang sama dengan rumus yang awal tadi, yaitu $8.055. Nah, kemudian ada contoh soal menghitung nilai saat ini, di mana kita menggunakan rumus P sama dengan F dikali dengan P per F, 10% di 5. Nah, untuk nilai P per F kita dapat lihat pada tabel pada periode 5 yaitu 0,62092. Kita kalikan dengan nilai F tadi, maka akan menghasilkan $5.000. Kemudian yang bagian terakhir yaitu kita ke ilustrasi rencana pelunasan utang, di mana ada studi kasus, yaitu kita meminjam, misalnya kita meminjam uang $5.000 pada tingkat bunga 8% yang akan dibayar kembali dalam jangka waktu 5 tahun, di mana pada plan 1 itu menggunakan metode angsuran tabungan yang sama, yaitu $1.000 per tahun, di mana metode pembayaran bunga atau interest bunga atas saldo yang belum dibayar. Kemudian pola yang diperoleh itu menurun atau decliners. Jadi total uang yang dibayar yaitu $6.200. Nah, kemudian ada plan B atau bagian 2, tabel 2. Nah, di mana itu metode pembayaran pokok atau prinsipal itu dibayar pada akhir pinjaman di tahun kelima, di mana metode pembayaran yang digunakan yaitu bunga atas saldo yang belum dibayar, di mana pola bunga yang diperoleh yaitu konstan. Di situ bunganya 400. Kemudian untuk total uang yang dibayar sekitar $7.000. Nah, untuk plan ketiga itu metode pembayaran pokok itu pembayaran akhir tahun yang sama termasuk pokok dan bunga. Nah, metode pembayarannya yaitu bunga yang dihitung dari saldo utang. Pola bunganya itu menurun pada tingkat yang meningkat, di mana total uang yang dibayar yaitu sebesar $6.261. Kemudian ada plan yang keempat yaitu metode pembayaran pokok itu pada akhir pinjaman di tahun kelima. Kemudian metode pembayaran bunga dibayar dengan metode dimajemukan dan dibayar di akhir. Nah, pola bunganya yang diperoleh itu memajemukan pada tingkat yang meningkat hingga akhir pinjaman. Dan total uang yang dibayar itu sekitar $7.347. Meskipun metode dan total uang yang dibayarkan berbeda,
keempat rencana tersebut ekuivalen, di mana total yang dibayar itu pada plan itu ada plan 1, plan 2, plan 3 dan plan 4, yaitu $6.200, $7.000, $6.261 dan $7.347, di mana total bunga yang dibayar yaitu pada periode pertama $1.200, periode kedua $2.000, periode ketiga $1.261 dan periode keempat $2.347. Nah, untuk area di bawah kurva itu $15.000 pada periode pertama, $25.000 pada periode kedua, $15.767 pada periode ketiga, dan $29.333 pada periode keempat. Nah, di mana rasio bunga atau area itu semua sama, yaitu dengan nilai 0,08. Kondisi ekuivalensi pinjaman. Setiap rencana di atas ekuivalen karena masing-masing melunasi pinjaman awalnya $5.000 pada tingkat bunga 8% yang sama. Nah, properti kunci yaitu properti umum yang dimiliki keempat rencana tersebut adalah tingkat bunga sama dengan total bunga yang dibayarkan dibagi area di bawah kurva. Nah, kemudian ada implikasi variasi karena tingkat bunga 8% tidak berubah, sementara area di bawah kurva jumlah utang yang beredar dari waktu ke waktu bervariasi untuk keempat rencana tersebut, yaitu pada nilai $15.000 hingga $29.333. Total bunga yang dibayarkan juga bervariasi. Nah, baik, itulah sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih, dadah.